Pemirsa, bahwa kasus sengketa pilkada Kabupaten Yalimo terus bergulir sehingga di gedung MK. Ya. Ini sudah memasuki sidang kedua di MK ya. Kita akan mengikuti selanjutnya putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai kasus sengketa pilkada yang ada di Kabupaten Yalimo. Ya, kita sudah mendengarkan ya sama-sama. Kalau you sudah nonton, Ya. pasti tahu bagaimana tanggapan dari termohon dalam Ya. hal ini KPU Yalimo dan pihak terkait dalam ini pasangan calon 01 Oke. dengan keterangan yang diberikan oleh Bawaslu. Bawaslu. Ya, itu tadi dari Bawaslu Pusat yang Pusat. sudah mengambil alih Iya. kewenangan dari Bawaslu Kabupaten. Kabupaten. Itu sudah real. Nah, dari pemaparan ketiga pihak tadi, Iya. baik itu pihak terkait maupun pihak termohon, Ya. dan keterangan Bawaslu, Oke. semuanya itu mengakui bahwa ada tindak pidana Oke. yang dilakukan paslon 01 Ya. dan sekarang sudah mempunyai keputusan Pengadilan Negeri Jayapura yang Ya. berkekuatan hukum. Ya. Nah, itu sudah diakui oleh semuanya, Ya. baik oleh pihak terkait dalam hal ini pasangan 01 itu sendiri Ya. maupun pihak termohon. Termohon. Nah, sekarang persoalannya di mana? Ya. Dilihat di sini tadi hakim bertanya kepada komisioner KPU Pusat, Ya. bahwa ada aturan yang mengatur mengenai pasangan calon yang di tengah jalan melakukan tindak pidana. Oke. Nah, keterangan dari Bawaslu Pusat itu mengatakan bahwa yang diatur itu yang calon terpilih. Terpilih. Persoalan sekarang, faktanya PSU Yalimo itu kan sebelum PSU itu sudah menjadi terpidana. Sudah menjadi terpidana. Nah, Iya. ketentuan dalam PKPU, kalau seseorang di dalam pencalonannya itu tiba-tiba menjadi terpidana, maka KPU ya bisa membatalkan pencalonan itu. Kewenangan itu ada di KPU. Ada di KPU. KPU untuk membatalkan salah satu pasangan calon yang dianggap bermasalah. Nah, sekarang persoalannya masih ada upaya mempertemukan satu persepsi yang sama, karena kita sama-sama semua pihak ini, baik pemohon, termohon, dan pihak terkait serta Bawaslu, kita mau menghadirkan satu proses demokrasi di Indonesia yang betul-betul berdasarkan hukum ketentuan yang berlaku di Indonesia. Iya. Sehingga pihak-pihak yang tidak sesuai aturan hukum, ketentuan hukum itu harus menanggung risiko. Risiko apakah itu pengguguran atau lain-lain. Iya. Sekarang pandangan saya begini. Ada PKPU yang mengatur bahwa sampai pada pemungutan suara, Iya. itu bisa dibatalkan oleh KPU. Nah, di dalam pelaksanaan pilkada Yalimo ini ada 2 kali tahapan pemungutan suara. Pemungutan suara pertama dan pemungutan suara ulang yang kita kenal dengan PSU 2 kabupaten. Nah, sekarang bagi kita, apakah PSU 2 kecamatan ini distrik itu juga dikatakan masih dalam tahapan pemungutan suara atau tidak? Ya, karena bagi saya, penafsiran saya bahwa PSU itu adalah bagian dari pemungutan suara. Karena ini pengulangan. Yang pertama belum tidak tuntas, dianggap tidak sesuai aturan hukum, sehingga dilakukan PSU. Nah, PSU ini berarti pemungutan suara ulang masih sementara berlangsung. Nah, keputusan pidana itu keluar sebelum
lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi pada perkara 97 kemarin. Iya. Jadi sebelum ada putusan itu sudah ada putusan yang inkrah. Iya. Berarti status pasangan 01 itu sudah status terpidana. Terpidana. Maka wajib oleh KPU sebagai penyelenggara pilkada itu melakukan pembatalan pencalonan. Jadi tidak ada alasan lain. Tidak ada alasan lain. Nah, sekarang dia tidak lakukan. Tidak lakukan. Apa dasarnya? Iya. Tidak lakukan. Betul. Dan ini semua publik, ya. Iya. Mereka juga sudah pernah berbicara. Mereka sudah berbicara ke depan publik melalui media-media lokal di sana, Iya. bahwa mereka akan lakukan diskualifikasi setelah adanya putusan yang Pengadilan. berkekuatan hukum tetap. Udah inkrah ya? Inkrah. Nah sekarang sebelum PSU sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, seharusnya dia Ya. melakukan diskualifikasi dong untuk Betul. itu. Iya. Sehingga kalau diskualifikasi itu kita nggak perlu lagi masuk di pengadilan. Iya, nggak perlu lagi ke MK ya, konstitusi ya. Ini. Begitu. Nah Iya. sekarang oke lah. Karena ini sudah berlangsung, maka satu-satunya lembaga yang bisa membatalkan itu semua hanyalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum yang bisa mengisi kekosongan hukum. Iya. Jadi kewenangan ada pada lembaga. Kita menunggu kajiannya. Pandangan Majelis Hakim Konstitusi ini tentang kasus ini bagaimana? Karena jelas bahwa orang yang tidak memenuhi syarat sampai dengan pemungutan suara itu bisa dibatalkan oleh KPU. Tapi KPU sendiri tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu, sehingga harus dilakukan oleh peradilan. Ini Mahkamah Konstitusi. MK kewenangannya. Dan tadi saya juga mengikuti jalannya sidang di MK. Ya. Itu di situ dari hakim anggota sidang MK mengatakan dalam kasus ini ada ruang kosong nih Ya, hukum ya. makanya Ini seperti apa sih ruang kosong itu? Ruang kosong itu adalah ruang di mana menurut pemahaman pelaksana, Ya. saya kira itu bukan ruang kosong. Iya. Karena jelas sebelum pemungutan suara itu masih kewenangan KPU. Sekarang KPU tidak lakukan itu. Iya. Nah sehingga harus dibatalkan karena pemungutan suara itu termasuk juga PSU. PSU itu bagian dari tahapan pemungutan suara. Iya. Namanya PSU, pemungutan suara ulang. Ya kan? Iya. Jadi Gitu. seperti itu ya Om ya. Iya. Oke, jadi seperti itu pemirsa bahwa kasus sengketa pilkada Kabupaten Yalimo terus bergulir sehingga di gedung MK. Iya. Ini sudah memasuki sidang kedua di MK ya. Kita akan mengikuti selanjutnya putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai kasus sengketa pilkada yang ada di Kabupaten Yalimo. Ya. Hidayat Onyus melaporkan langsung dari Dektos, Jakarta. Selamat pagi.